Ini caraku bikin Japanese iced coffee dan aku mau ngomongin tentang kopi sebagai minuman pre-workout yang bisa bikin kita segar dan sehat sebelum olahraga. Selamat datang di Ngopi Sore bareng Yan Rizal. Aku pakai dripper dari bahan metal. Di video sebelumnya aku nyebutin alatnya namanya V60, ternyata V60 itu nama produk dari sebuah merek. Baru tahu aku. Biji kopi yang bakal kita gunakan adalah Ijen Java Raspberry. Di akhir nanti aku share resepnya. Aku baca-baca beberapa artikel tentang manfaat kopi sebagai minuman pre-workout dan manfaatnya buat kesehatan. Ini yang bisa aku simpulin. Pertama, minum kopi sebelum olahraga bisa bantu kita nambah energi dan fokus. Kafein dalam kopi ini punya efek yang oke buat sistem saraf pusat kita, jadi performa olahraga kita bisa lebih oke. Dan selain itu, kafein juga bisa bantu bakar lemak lebih banyak. Ada yang bilang kafein bisa kurangin nafsu makan juga. Jadi, lebih gampang ngontrol kalori. Kopi bisa juga bantu kita hindari rasa nyeri otot yang biasanya datang setelah olahraga keras. Kafein bisa jadi semacam penghambat rasa sakit dalam otot. Keren kan? Selain itu, minum kopi ini juga katanya bisa jadi bodyguard buat jantung, hati, otak, dan teman-temannya. Soalnya, kopi ini punya banyak bala-bala antioksidan yang bisa jadi tameng superhero buat badan kita, biar nggak diserang sama radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang suka nyesahin dan bikin kita langganan penyakit-penyakit super serius loh. Nah, sekarang gimana caranya minum kopi dengan sehat? Begini nih, pertama, pilih kopi yang berkualitas. Pastiin biji kopi yang kamu pakai itu segar dan utuh. Gak pakai bubuk instan campuran macam-macam. Rasanya juga lebih nikmat, jujur. Katanya, kalau kamu pakai alat seduh manual, kayak drip coffee maker ini, pastiin kamu pakai filter kertas. Katanya sih bisa kurangin kadar kafestrol yang bisa naikin kolesterol. Dripper yang aku pakai ini udah ada filternya jadi gak pakai filter kertas. Girik banget aku anaknya. Besok deh ya aku pakai kertas. Kalau udah dapat dripper yang lebih oke. Hindari nambahin gula, sirup, atau segala macam pengental. Coba SPG aja, yang katanya bisa jadi pemanis buatan. Nah, kapan sebaiknya minum kopi sebelum olahraga? Setidaknya sejam sebelumnya. Kafein butuh waktu buat diserap sama tubuh kita. Jadi, jangan minum terlalu dekat waktu olahraga, nanti gak akan efektif. Dan jangan lupa, dosis kafein yang aman per hari itu sekitar 400 mg atau setara dengan 4 cangkir kopi. Tapi ingat, tiap orang berbeda, jadi kalau kamu ngerasa mual atau gak bisa tidur, mendingan kurangi dosisnya. Aku paling sehari secangkir cukup sih. Ini aku pakai metode Tetsu Katsuya 46. Tetsu Katsuya adalah pemenang World Brewer Cup tahun 2016. Metode ini membagi dua bagian brewing jadi 40% air pertama untuk mengatur sweetness dan acidity. Kemudian 60% air kedua untuk mengatur strength-nya. Setiap bagian dibagi lagi menjadi 2 kali tuang. Jadi totalnya 4 kali tuang. Perbedaan yang paling mencolok antara metode pour over biasa dengan Japanese iced coffee adalah di dalam pembuatan kopi dingin ini, rasio air yang digunakan sebagian digantikan dengan es batu. Sedangkan pada pour over biasa, tidak menggunakan es batu. Nih, aku kasih resepnya, 15 gram biji kopi, 100 gram es batu, dan 200 gram air. Tuangkan 35 gram air pertama pada detik ke-0 hingga detik ke-45. Tuangkan lagi air kedua sebanyak 45 gram pada detik ke-46 hingga menit ke-130. Kemudian tuangkan air ketiga sebanyak 60 gram pada menit ke-131 hingga menit ke-215. Dan tuangkan lagi air keempat sebanyak 60 gram pada menit ke-216 hingga menit ketiga. Kalau kamu nonton sampai sini, komen dong. Kamu lebih suka suara yang robotik seperti ini atau suara kayak di video sebelumnya yang jawatik? By the way, akhirnya aku tambahin es batu lagi biar lebih segar. Jangan judi aku ya sepuh. Ini preferensi rasa aja. Dan aku juga sambil makan brownie sebagai pendamping ngopi sore ini. Resepnya bisa kamu tonton di Cooking with Vista. Like kalau kamu suka dengan ngopi sore edisi ini. Sampai ketemu lagi besok sore.